Nah, dari situ saya masuk kerja di pabrik itu namanya kuli los. Kalau kata sekarang kan kuli harian lepas. Dulu kuli los. Nah, saya ikut mandornya orang Sembung, itu adiknya Pak Wirjat, Pak Haji Wirjat, itu namanya Pak Wirjo. Pak Wirjo itu kerjanya di pabrik itu bagian staf lah, wakil staf. Pas di tempat itu ada ya jembatan lah, dulu mah belum ada jembatan coran ya, pakainya bambu, rapiakan. Pas di pojokan itu kan pohon bambu juga, bambu ampel gitu. Saya di situ dikasih suara, didengerin suara. Iya, beleduk. Saya berhenti ya sebentar. Apa ya? Ya habis itu saya jalan lagi. Pas di pintu kuburan itu yang tengah-tengah, pintu masuk makam, aku itu gimana bahasa syarat-syaratnya? Oh begini, kamu bikin tumpeng ya satu, ntar dibelah jadi dua, itu dibalik, tumpengnya dibalik. Ntar kamu sama istri pegang benang satu, tarik, ntar saya yang motong, ntar nggak ganggu lagi. Emang bener, itu syarat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tim Gerhana Entertainment. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman di masa waktu remaja. Dan pengalaman-pengalaman horor pun gak ketinggalan, dari mulai remaja sampai gangguan horor itu pun di rumahnya sendiri. Dan Mbah Hirman ini sempat menghubungi tim kita, ingin menceritakan pengalaman-pengalamannya sendiri. Kita kali ini masuk di segmen ngobrol horor. Oke, Mbah Hirman, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana Mbah Hirman? Waktu awal cerita yang katanya lagi waktu zaman masih bujangan, iya, yang katanya sering melihat penampakan ya bisa dibilang ya. Itu awal ceritanya itu gimana? Oh, pertama-tama saya masih bujangan itu dulu ya sekitar tahun 70-an lah. Saya namanya bujang, jadi mau pulangnya kan sewaktu-waktu. Enggak bisa pulang malam. Iya. Itu ya paling rendah itu jam 12 saya pulang. Ya main sama teman-teman, iya malam. Habis pulang, saya dikasih tahu sejenis kayak masjid itu pertama-tamanya. Mayit? Ya. Ya lari kayak itu, kapluk. Oh, pocong lah. Pocong. Saya diemin aja. Hilang dia yang sendiri. Dianya. Saya pulang ke rumah. Habis ke rumah, nah itu waktu itu rumah saya masih madep ngalor, berputara, masih depan ada sumur, ada kecombrang, ada pohon kelapa kuning itu yang kecil. Depan rumahnya masih banyak tanaman. Nah, itu tapi di sumur, dekat sumur. Terus ada pohon yang dulunya itu namanya besorok. Pohon besorok. Oh ya, yang tempatnya gaib kayak gitu. Habis saya pulang dari sini main, ya di situ saya dikasih tahu di pohon kelapa kuning. Nah, saya tahu rupanya itu gede, tinggi hitam. Genderuwo lah. Iya. Tapi saya liatin terus sampai dia sampai ke itu lamanya belarak lah ya. Oh berarti kayak tingginya itu hampir kayak pohon kelapa itu. Iya, itu tinggi benar. Habis saya dihem, hilang deh. Makhluk itu hilang. Tapi sering ngeliatin nggak itu? Sering. Nah, jadi saya pulang. Nah, keesokan harinya ada lagi.
Nah itu di tempat itu juga, di SMP-an itu. SMP sekolah. Muhammadiyah. Waktu itu masih bambu berlebat di situ, belum ada rumah. Ada rumahnya sangker dulunya. Masih banyak pekarangan. Pekarangan. Ya itu yang di tanah SMP Muhammadiyah itu masih kebunan itu bangsa putih. Masih banyak tanaman-tanaman. Iya, itu dulunya. Di situ saya ketemu lagi, loh masa iya sih ada makhluk kayak begitu kok di tengah-tengah pohon bambu. Lewatnya kemana? Awalnya nggak percaya. Iya. Terus saya ngata, masa sih kok ada makhluk di pohon bambu tengah-tengah itu lewatnya dari mana? Kalau dipikir logika itu di pikiran manusia nggak mungkin Nah, manusia. nggak mungkin. Nah itu sampai saya pulang lagi. Ya tetap masih main kayak gitu. Pulang malam. Tapi ngikut ke rumah nggak itu? Enggak. Oh, enggak. Nanti kalau Mbah ini lewat ke situ sering lah dilihat Iya. sosok itu. Nah itu udah lama lagi saya pulang main lagi. Ada itu kayak bola itu namanya makhluk keluntungan gitu ya. Oh, jadi kalau di sini penonton di Jawa itu namanya ndak sekelundung lah Mbak ya. Tapi Jadi kayak setelah- kelapa gitu. Iya, jadi bentuknya itu kayak kepala, bentuknya kayak itu kelapa lah, bulat ya Mbak ya. Kalau di situ namanya ndak sekelundung lah. Tapi seolah-olah kayak orang mau main bola lah. Oh, berarti nyamar Iya. juga ya Mbak. Orang saya di depan ya dia ikut masa sih keluntungan kayak gitu bisa kayak orang giring bola. Berarti gerak sendiri. Iya gerak sendiri. Saya tendang bisa ngindar, tendang lagi ngindar lagi. Tapi jenengan nggak takut? Enggak ada takutnya. Iya. Tuh. Terus Tetap saya main pulang malam terus. Ada lagi tuh ketek ya. monyet lah. Lagi anjlok-anjlokan di pohon bambu. Di situ ada pohon apa? Mangga lutung namanya itu tuh. Nah di situ ada lagi. Tapi ya enggak, aku cuma kayak begitu, kasih tahu doang. Kayak cuma ngeliatin. Iya. Saya pulang lagi. Ya esokannya lagi main lagi, tapi nggak udah lama lagi, ada lagi. Tapi menurut jenengan gitu, selama jenengan sering diliatin penampakan itu, ada efek sampingnya nggak sih? Nggak ada. Pribadinya Mbak ya, Iya. yang sering diliatin, nggak ada. Nggak ada. Berarti kayaknya tergantung pikiran manusia kita juga ya. Ya Mbak? kemungkinan. Kalau berani mungkin aman-aman aja. Iya. Ya katanya orang takut katanya di diri sendiri. Iya sih. Pikirannya. Terus, Mbak? Habis pulang lagi itu di pohon kecumbrang. Itu kayak puting beliung, angin. Wah, sus. Apalagi ini gangguannya. Tapi tetap saya liatin terus sampai dia berhenti sendiri. Ini banyaknya apa ya Mbak ya? Maksudnya pribadi saya nih Mbak. Iya. Kalau orang sering diliatin gitu Mbak, Biasanya yang mentalnya nggak berani juga itu bisa kayak sakit. Kalau orang sini namanya priang, priang. Tapi di badan Mbak sendiri ngalamin gitu nggak? enggak pernah. Selama diliatin. Iya. Makanya berani terus, nggak ada itu takut-takutnya. Ya bisa dibilang cukup bandel juga ya Mbak Hirman lah ya. Cukup berani dengan semua sosok-sosok ini. Pikiran Mbak Hirman itu gini. Yang penting kalau kita nggak ngeganggu, beliau juga nggak bakal ngeganggu gitu ya. Terus apa lagi Mbak? Terus saya main lagi. Habis main di situ lagi, ada lagi. Aku kan mainnya di Banjaratma. Lah itu katanya rumahnya Pak Darmo Nyupang itu. Maksudnya nyupang? Iya. Tapi di depan rumah ada kotak yang luar biasa gedenya. Oh, berarti salah satu rumah itu buat pesugihan. Emang benar iya buat pesugihan. Pernah dilihatin juga. Tapi saya nggak tahu nggak ada apa. Tapi tetap saya pulang. Ya kan dulu jarang-jarang main di lingkungan sendiri. Sering
Luar. Mainnya sama orang anak-anak luar gitu. Nah dari situ saya baru itu saya masuk kerja di pabrik itu namanya kuli los. Kalau kata sekarang kan kuli harian lepas. Dulu kuli los. Nah saya ikut mandornya orang Sembung, itu adiknya Pak Wirjat, Pak Haji Wirjat, itu namanya Pak Wirjo. Pak Wirjo itu kerjanya di pabrik itu bagian staf lah, wakil staf. Nah itu dikasih suruh sekolah staf di Semarang. Nah, itu rombongan saya rame-rame ke rumahnya dia, nunggu rumah lah, karena dia bininya sendirian, nggak punya anak. Saya disuruh main dangdutan lah di sini dari sini. Rombongan, yuran, apa? Beli kendang. Habis beli kendang, kurang apa maning? Kicik. Lah belinya Pak Sambaji. Itu belinya di situ. Ya dikasih tahu sama Pak Sambaji. Enggak rame-rame ya, tambah iya. Jadi saya lari ke sono. Habis saya tahu saya barangkali saya ketinggalan. Saya pun berangkat sendirian. Lewat pinggir kali. Nah, pinggir kali saya nggak sampai si sono. Saya nanya, yuk. Loh, kawan-kawan saya mana? Nggak ada yang datang. Loh, udah datang. Nah, saya sendirian. Iya. Terus gimana? Nah, saya mau pulang lah. Jangan pulang, udah malam. Sini aja. Sempat dilarang pulang juga. Ya, bininya Pak Mas Wirjo itu. Saya terpaksa pulang. Pas di tempat itu ada ya jembatan lah, dulu mah belum ada jembatan coran kan. Kecil lah. Pakainya bambu, Iya. rapiakan. Pas di pojokan itu kan pohon bambu juga, bambu ampel gitu. Saya disuruh situ dikasih suara. Didengerin suara. Iya. Beleduk. Saya berhenti ya sebentar. Apa ya? Ya habis itu saya jalan lagi. Pas di pintu kuburan itu yang tengah-tengah, pintu masuk makam, kan sebelah lor makam Siwulo, makam Kidul kan Sembung. Nah itu di tengah-tengah saya dengerin lagi itu bunyi lagi, suara lagi, beleduk. Saya berhenti lagi. Oh iya ini makam. Saya berangkat jalan lagi, pas pojok sebelah kidul makam itu, iya, terus ada suara lagi, beleduk. Saya nengok lagi, beleduk pembeli. Saya sudah nyampe sini ini, jalan lagi sampai pulang. Sampai pulang, saya ke situ lagi, saya malah diomelin sama bininya Mas Wirjo. Saya cerita di situ. Oh, berarti jenengan sempat cerita ke istrinya itu. Iya. Saya itu tadi digini-gini. Yuk, kemarin saya di Wedeni gitu kata. Nah, ada apa? Ada suara beleduk. Di mana? Di makam. Berapa kali? 3 kali. Tapi kamu nggak takut? Enggak. Kamu disuruh di sini aja, tidur di sini kan enak pulang pagi. Cuma sendirian kan saya takut. Iyu kan sendiri. Nah, di situ saya pulang lagi. Sampainya di sini, mulai saya diganggu itu. Diganggu maksudnya diliatin apa? Iya, diliatin lagi. Kalau boleh tahu sosok apa? Sosoknya sosok yang maaf ya. Itu ada di depan puskesmas. Itu kan di pojok ada beringin. Iya, dulu. Masih ada juga. Sampai sekarang masih ada? Ada. Di situ luar biasa lagi. Apa kalau boleh tahu? Ya kayak begitu, gede duri, hitam. Hitam lagi. Tuh di situ. Masih ada sekarang. Sampai sekarang? Ada. Tapi kalau sekarang Mbah Hirman ini masih sering dilihatin nggak? Tapi kalau sampai situ kan saya bacaan dulu. Oh sampai iya, situ. iya. Oke, jadi gitu teman-teman. Mbah Hirman ini sempat dilarang pulang sama istri siapa tadi Pak Wirjo. Istri Pak Wirjo katanya udah malam, mending nggak usah pulang aja. Akhirnya Mbah Hirman ini Nekat. memutuskan nekat untuk pulang. Akhirnya
mendapatkan gangguan kayak awalnya suara ya, Bro? Iya. Suara 3 kali di pojok makam. Nah akhirnya Mbah Hirman ini masih pengen pulang ya Mbak, Iya. lanjutin pulang sampai ketemu tinggi hitam tadi yang kata Mbah Hirman ini dilihatin. Nah saya mau nanya lagi Mbak, yang katanya Mbah Hirman ini yang sering diganggu di rumahnya, rumah sendiri. Kan sedikit info tadi dari tim saya, katanya Mbah Hirman kayak pernah maaf ya Mbak ya, Iya. takut nggak sopan, yang orang yang udah meninggal itu kaitannya sering datang. Iya. Emang bener? Awalnya gimana? Ya, Sampai foto istri, foto istri yang udah nikahan itu, iya. katanya sampai kelempar sendiri, itu gimana Wawan? Oh gitu. Pertama-tama ya karena saya ini lupa nggak ngasih dan nggak tahu sama orang tua. Kata orang tua sekarang kan umpamanya bini meninggal harus pisah dari almarhum itu, istilahnya bekat mati lah. Iya. Nah, baru itu saya mau pagi pulang ke rumah, istri masih di situ lagi masak. Nah, habis itu lagi masak, lemari itu kacanya bisa melayang kayak di sinetron itu. Lemari itu kacanya. Kalau dipikir logika, kena anginnya nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Namanya orang di kamar. Lemarinya. Lepas gitu? Iya. Terus anak saya Yuli pulang dari pasar. Dihampiri sama mama sekarang ini. Yul, tolong. Dengan itu kasih tahu bapak. Ada apa Mang? Itu ngamuk no. Dikirain saya yang ngamuk. Taunya almarhum yang ngamuk. Oh, berarti mohon maaf ya Mbak, agak cerita sedikit ya, biar penonton tahu. Jadi gini penonton, Mbah Hirman ini punya istri pertama meninggal. Iya. Nah, akhirnya Mbah Hirman ini menikah lagi. Nah, istri Mbah Hirman ini yang kedua mendapat gangguan gitu ya. Gangguan dari istri pertama. Ya itu firasat doang ya Pak, ayahnya. Tapi mau nggak mau, percaya nggak percaya juga, emang apa ya, kayak istri Mbah Hirman itu sering juga mendapatkan gangguan-gangguan di rumahnya sendiri gitu. Terus lanjutannya gimana itu Mbak? Nah, saya datang ke situ ke rumah, ya istri situ ngasih tahu, no Pak, no istrimu no ngamuk no almarhum. Nah apa Mak? Nah itu lemari kacanya lepas dari tempatnya, masa? Iya. Dipikir logika nggak masuk itu. Terus saya masuk ke kamar. Saya, nah itu dari mana ini kaca bisa lepas? Depannya masih ada list, tutup kaca depan. Iya. Ya. Lemari kuncinan. Habis saya dibuka, kan lemari kan kacanya pasti ada itunya ya, kancinya, cepetan. Iya. Masih utuh. Saya pikir lagi, ini lepasnya dari mana? Kalau bukan dari apa namanya, kalau yang ngerjain manusia mungkin bisa masuk akal ya. Bisa. Tapi kan lewatnya lewat mana? Itu yang bikin saya itu kaget. Nah kaca itu lepas, istri saya lagi masak depan kamar. Kan lontrongan kalau kecil ya, kayak gang kecil. Itu lagi masak di depan pintu. Kaca itu melayang itu. Melayang asli itu? Iya, mau nampar itu. Sampai kaca ngambruk, prak. Tapi nggak pecah. Makanya saya sampai nangis. Ini dari mana? Iya. Bisa gitu. Iya. Habis itu lain harinya lagi saya pulang dari Solo sama istri juga, tidurnya kan di sini. Saya pulang, begitu saya buka pintu mau jalan, kaca bingkai itu yang ada fotonya saya sama dia jatuh, wah, hancur kaca sama bingkai-bingkainya. Jadi seakan-akan kayak istri pertama itu masih belum terima. Iya. Terus saya pulang lagi ke sono, ya sampai dia kan ikut jamiahan Senenan ya.
istri ya. pengajian. Ikut belajar Atma. Perasaan saya, dia pulang. Saya disuruh jaga Rumah. sama jualan es depan. Setahunya saya, istri saya pulang. Orang habis itu sebelumnya kan beli kerudung merah yang dipakai itu. Iya. Tapi perasaan saya, "Duh, belum waktunya jamiahan pulang, kau udah pulang." Iya. Kan Heeh. mikirnya kan di situ. Iya. Jadi saya pulang ke sini ke rumah. Habis pulang ke rumah, dagangan kan sepi, nggak ada yang layani. Heeh. Saya tinggal sih. Perasaan saya kan orang itu udah pulang, istri saya. Iya. Habis saya pulang, saya diomelin. Gara-gara. Gara-gara saya lagi jaga ditinggal. Heeh. Taunya kan dia udah pulang. Taunya almarhum saya yang ke situ pakai kerudung merah. Oh, jadi gini penonton. Tak perjelas ya, Pak. Iya. Biar penonton tahu. Jadi perasaan Mbah Hirma, kirain yang pulang itu yang istri kedua gitu. Iya, yang lagi jamiahan. Nah, yang lagi pengajian. Nah, akhirnya Mbah Hirma ini pergi, nggak nungguin rumah lagi. Ternyata istri Mbah Hirman yang pengajian itu pulang ya Mbak ya? Iya. Tapi sepi rumah. Nah, akhirnya istri Mbah Hirman ini marah. Ternyata yang pulang itu bukan. Awalnya itu yang pikirannya Mbah Hirman itu yang istri yang lagi pengajian, ternyata yang udah gak ada itu. Iya. Ternyata istri Mbah Hirman yang pertama yang pulang. Jadi apa ya yang saya tangkap dari cerita Mbah Hirman ini, mungkin ya Mbak ya, mungkin masih belum pengen pisah juga, masih belum menerima Mbah Hirman itu pengen nikah lagi apa gimana lah. Akhirnya istri Mbah Hirman yang pertama itu mengganggu. Ya mungkin kalau bisa ngelihat atau ngobrol mungkin pengen ngobrol gitu aslinya. Cuman kan cara beliau itu caranya gitu loh, pengen menunjukin eksistensinya itu caranya begitu. Nah, terus gimana lagi Pak waktu awal pas istri Mbah Hirman pulang itu gimana? Istri saya itu marah-marah, ngomelin. Orang disuruh nungguin dagangan malah pergi. Karena nggak tahu ya. Iya, saya kan jawab. Kamu kan udah pulang. Kapan saya pulang? Tadi kamu pulang, saya tahu kamu pulang. Pakai kerudung merah. Enggak, saya nggak pulang. Makanya saya pulang ke rumah sendiri sono kan karena tahu kamu udah pulang. Kirain udah pulang. Iya. Terus? Nah, habis itu kan terus jangan ditinggalin Pak. Ya dah sekarang mah nggak tinggalin kamu. Saya bilang gitu. Oh, istri Mbak Irwan itu udah ngerasa gak enak juga di sini. Iya. Kayaknya udah ada yang nggak beres lah, bilang begitu. Nah, habis itu terus langsung nyari orang pinter lah. Ambil dulu Pak Haji Ro'ub almarhum ya. Nah, waktu itu lebih saya konsultasi di situ. Ini gimana Bah? Orang istri saya yang udah meninggal kok masih ganggu aja. Sempat Gitu. dimintai. Iya. Terus mau apa? Nah, kira-kira umpama supaya jangan ganggu itu gimana Bah syarat-syaratnya? Oh begini, kamu bikin tumpeng ya satu, ntar dibelah jadi dua, itu dibalik. Tumpengnya dibalik. Ntar kamu sama istri pegang benang satu, tarik. Ntar saya yang motong. Ntar nggak ganggu lagi. Emang bener. Itu syarat. Berarti emang bener faktor istri yang pertama itu masih belum terima. Iya. Waktu belum itu, memang kalau malam Rebo itu datang. Setiap malam Rebo. Iya, tapi cuma suara. Itu suara gimana Mas? Saya kan habis main badminton ya, dulu badminton. Saya wiri sampai jam 2 itu masih saya wiri terus. Istri saya tok-tok jendela, tok-tok. Belum tidur Pak. Oh belum Mak. Saya keluar, buka pintu, tengok, nggak ada. Balik lagi saya, irit lagi. Jam 2 terus saya, Mas saya mau tidur. Perasaan di samping saya.
Oh, kerasa kayak orang disenggol gitu loh. Iya. Oh, ikut tidur juga ya. Udah malam Probo lagi datang lagi. Karena saya sendirian. TV saya bawa masuk ke kamar. TV. Saya setel lama tiduran. Lah habis itu saya ini nggak sempat matiin TV. TV masih nyala. Oh, ketiduran. Ketiduran. Datang lagi. Tok lagi. Apa? Dalam mah. Ada apa? Itu TV kan belum dimatiin. Astagfirullahaladzim. Iya mah, lupa. Mati saya TV. Tidur lagi saya. Bisa gitu ya? Pokoknya setiap malam berpoi pasti datang. Tapi sebelum waktu dikerja itu kayak itu. Nah, dari Waktu Pak belum Rob itu. ngebelah tumpeng. Iya. Itu datang terus. Tapi si istri Mbak yang sekarang pernah dilihatin nggak? Enggak, Kayak suara-suara doang. enggak. Kalau Sampai sekarang aman lah ya. iya. Alhamdulillah ya. Cuman tahunya kayak gitu doang. Ada yang di kamar satunya lagi ada. Maksudnya ada apa? Ya itu gangguan masalah yang punya rumah itu kan saya kan beli rumahnya Iya. Pak Kahar itu, Ah, Mbak Nima. Itu di situ Pak Kahar di kamar tengah. oh, Ya wira-wiri juga itu. sering lewat. Terus bilang, Pak, oh yang punya rumah kan datang terus sih Pak. Siapa? Itu yang punya rumah siapa sih? Kalau Amil marah-marah dianya. Nggak apa-apa loh. Biarin main di situ. Yang penting jangan ganggu. Aduh, tahu lagi di kamar depan adik saya sendiri. Tempatnya di situ. Ya kayak begitu. Pak, ada lagi. Ada apa? Itu cewek rambut panjang kok di situ. Oh, adik saya, Tunira namanya. Tapi jenengan tahu ya, Mbak ya? Iya. Biarinlah dia malah ganggu ini, udah dikasih tahu. Yang penting jangan ganggu. Terus kadang-kadang di kolam ada yang ngambil air wudhu. Iya, Mbak. Iya, Sampai segitunya, Mbak. iya. Terus di kamar tengah itu yang dulunya adanya Kahar di situ. Kan di situ saya pasang balai-balai ya, buat tiduran itu ya. Iya. Jadi kasih bantal, kasih bantal guling, ada apa. Buat mainan pas bantal guling gulang. Istri saya yang tahu. Pak, no, ada apa? Bantal guling bisa jalan-jalan. Gerak sendiri. Iya. Nah, biarin lah, nggak apa. Tapi aman. Aman. Cuman kayak gitu. Iya. Soalnya saya udah bilang duluan sih, boleh di sini tapi jangan diganggu. Udah tuh. Iya. Nah, jadi dari kisahnya Mbak Herman ini, dari awal muda sampai yang di rumah ini, kayaknya ya Mbak yang di Iya. rumah ini seputar keluarga ya Mbak, Iya. yang sering mengganggu. Jadi Mbak Herman ini sering mendapat gangguan kayak benda gerak sendiri, kaca jatuh sendiri, dari foto jatuh sendiri. Itu bagi Mbak Herman itu udah biasa gitu. Dan sampai si istrinya pun awal yang tadinya nggak percaya jadi percaya gitu ya Mbak. Iya. Karena istrinya pun sering mendapat gangguan juga gitu. Nah, gini Mbak Herman, saya tadi ngobrol sama tim juga yang katanya istri Mbak Herman itu sering kedatangan orang yang udah meninggal itu gimana itu? Yang katanya ada orang meninggal, pasti yang meninggal itu main ke rumah. Itu asli nggak sih Mbak? Cuman suara. Oh, berarti menunjukkan suara dulu. Iya, Tapi serius itu. sering dari almarhum